Selamat pagi rekan pria Katolik, berjumpa kembali bersama saya Dominikus Agus Gunawan dari bidang spiritual Pukatnas. Pada pagi hari ini saya mengajak Anda semua untuk mempelajari suatu hal yang terkait dengan ketaatan kepada Allah. Nah, kalau kita perlu taat, tentu saja akan lebih mudah bagi kita bila kita memiliki teladan. Siapa kiranya yang cocok untuk menjadi teladan dalam memberikan ketaatan kita kepada Allah? Nah, untuk itu saya akan mengambil contoh ketaatan kepada Allah itu dari ketaatan Tuhan Yesus sendiri. Hal ini dikatakannya dalam Filipi bab 2 ayat 8. Bunyinya demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dia ada di tempat yang maha tinggi, yang jauh lebih tinggi daripada kita manusia. Tetapi karena ketaatannya, ia rela untuk mati di kayu salib demi menebus kesalahan kita, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Nah, untuk itu marilah kita lihat ketaatan apa saja yang perlu kita pelajari dari Tuhan Yesus. Ketaatan pertama itu adalah kita perlu mendengarkan dan melakukan firman Tuhan secara konsisten. Ketaatan kepada Allah itu berarti bahwa kita perlu melakukan semua perintahnya. Nah, untuk mengetahui perintahnya kita perlu tekun membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Tetapi tidak cukup hanya dengan membacanya. Kita perlu melakukannya dalam setiap tindakan kehidupan kita, dalam setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Jadi, rekan pria Katolik, apakah kita sudah mendengarkan firman Tuhan? Itu baik. Tetapi itu belum cukup. Karena selain mendengarkan, kita perlu melakukannya dalam tindakan kita sehari-hari. Itulah yang perintah pertama, mendengarkan dan melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman Tuhan. Ketaatan yang kedua itu perlu kita wujudkan dalam bentuk saling mengasihi. Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu mengasihi Allah dan mengasihi sesama dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 15 tertulis demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, jadi kita perlu tahu firman Tuhan, kita perlu melakukannya, dan maka kita akan mentaati semua perintah yang diberikan kepadanya. Itulah ketaatan yang perlu kita pelajari dari Tuhan Yesus dan menjadi teladan dalam hidup ini. Rekan pria Katolik, ketaatan yang ketiga itu adalah kita perlu bertekun dalam doa. Doa itu adalah suatu sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Allah dan mencari kehendaknya. Dalam Roma bab 12 ayat 12 tertulis demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, dalam hidup ini, apakah sesuai dengan harapan yang dijanjikan Tuhan? Nah, mungkin belum. Tapi kita diminta bersukacitalah dalam pengharapan yang ada di dalam iman kita. Bersabarlah dalam kesesakan. Hidup kita tidak selalu baik. Banyak hal-hal yang menghimpit, tetapi kita perlu bersabar. Dan dikatakan Tuhan Yesus tadi, bertekunlah dalam doa. Nah, rekan pria Katolik, apakah kita sudah memiliki kehidupan doa yang baik, yang bertekun? Nah, untuk itu mari kita jadikan doa sebagai prioritas dalam hidup kita ini. Karena melalui doa kita akan lebih peka terhadap kehendak Allah
dan mendapat kekuatan untuk taat kepadanya. Kemudian ketaatan yang keempat bagi kita itu adalah kita perlu berpegang teguh pada janji Tuhan. Ketaatan kepada Allah juga berarti mempercayai janji-janjinya dan berpegang teguh pada pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Hal ini tertulis dalam Ibrani bab 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi Tuhan Yesus sudah menjanjikan kepada kita dan Ia setia melakukannya. Karena itu hendaklah kita pun setia untuk menerapkan firman Allah di dalam hidup kita. Inilah yang perlu kita lakukan. Apakah kita sudah berpegang pada janji-janji Tuhan tersebut? Meskipun hidup ini tidak mudah, kita perlu menghadapi tantangan dan kesulitan. Karena itu rekan pria Katolik, mari kita terus tingkatkan iman kita dan percaya bahwa Allah yang setia akan menggenapi setiap janjinya dalam hidup kita. Kemudian rekan pria Katolik, kita juga perlu melihat suatu teladan dalam Alkitab yang perlu kita jadikan pegangan dalam hidup ini. Nah, teladan bagi kita, saya akan mengambil kisah Abraham yang dipanggil untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan mengikuti perintah Allah ke tanah terjanji yang sebenarnya juga belum ia kenal. Nah, hal ini tertulis dalam kitab Ibrani bab 11 ayat 8. Di situ kita dapat membaca demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusaka, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi dalam ketidaktahuan, Abraham taat karena Tuhan akan memberikan tanah yang terjanji tersebut. Nah, ketaatan Abraham ini menunjukkan bahwa bagi kita pun kita perlu selalu memahami, kita perlu mengikuti rencana Allah dengan sepenuhnya walaupun kita belum memahaminya. Kita dipanggil untuk percaya dan taat kepadanya. Demikianlah rekan pria Katolik, saya akan menutupnya dengan doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu dan teladan ketaatanmu. Ajarilah kami untuk selalu taat kepadamu dalam segala hal, mendengarkan dan melakukan firman-Mu, mengasihi sesama, dan bertekun dalam doa. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan Yesus, dan bimbinglah kami dalam setiap langkah hidup kami ini. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.